Tes 1 2 3. Cek sound 1 2 3. Tes 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 tes. Semangat pagi. Oke, mendengar ya suaranya ya, sudah ya. Silahkan Bapak Ibu memberikan feedback ya dari suara dulu ya. Kalau di sini sudah kelihatan, sudah terdengar ya. Mudah-mudahan di sana pun sudah terdengar suaranya. Mudah-mudahan tidak ada feedback, suaranya jelas. Tes cek 1 2 3. Kita siang hari ini membahas perbedaan ayam pedaging dan ayam petelur. Oke, terima kasih Pak Helmi, jelas suaranya ya. Oke. Kalau sudah jelas, saya ingin sapa-sapa dulu Bapak-Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ini sudah jam 1:30 ya, sesuai yang dijadwalkan. Alhamdulillah kita bisa kembali bersuah, bertemu secara virtual ya. Di sini saya lihat di awal sudah ada Mbak Devita dari Malang. Oke deh. Dari Malang hadir, dari mana lagi nih Mbak? Alhamdulillah. Ya, jadi memang sudah lama kita tidak sharing-sharing ya, khususnya berkaitan dengan ternak dan ikan melalui platform pertanian organik NASA. Tapi pada siang hari ini kita bisa kembali laksanakan. Ya memang tidak terlalu lama juga ya, tapi ya kalau bisa intens itu juga cukup baik. Tetapi selain online juga kita lakukan kegiatan-kegiatan offline lainnya seperti training agro atau kunjungan lapangan atau tematik, itu banyak sekali yang kemudian bisa sama-sama kita laksanakan dan bisa diikuti oleh teman-teman di manapun berada. Semangat pagi, ini ada Bu Kita juga lanjut. Balik papan. Nah, ini mana lagi nih ya. Baik, jam 13.35 ya, kita mulai ya. 13.35 kita mulai. Dan bagi kawan-kawan tadi sekalian yang nantinya membutuhkan info tambahan, pertanyaan, dan lain sebagainya, apabila nanti belum terjawab, belum tersampaikan pada forum ini, bisa juga langsung disampaikan di WA ataupun telepon. Boleh sekali, insya Allah akan segera kami respon, kami tanggapi, dan juga dijawab. Kalau belum jelas, tanya lagi, tidak apa-apa. Yang penting semuanya bisa jelas dan terjawab, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti di lapangan atau memberi penjelasan kepada mitra di lapangan atau pada para peternak itu sudah pada kondisi yang siap dan jelas. Oke, di sini ada wah banyak ya. Oke, Monogiri hadir, Tuban hadir, Nganjuk gila, Basma, wah. Mudah-mudahan sehat selalu teman-teman dimanapun berada, dari Pontol Basma Wapi. Karawang Bulastri siap. Nah, ini apa namanya juragannya ini, mudah-mudahan bisa sharing lagi dan kawan-kawan bisa terkopi ya tugasnya ya. Ada SC teman-teman yang sudah luar biasa sekali di lapangan, mudah-mudahan juga bisa
ditiru dan merasakan kesuksesannya untuk semuanya dimanapun berada. Padang Bu Yuyun Lestari. Baik, kita mulai saja ya. Ini NTT sudah hadir. Suaranya hilang. Oke. Tes 1 2 3. Suaranya hilang ya? Bentar, saya cari apa? Mungkin baterainya habis. Bentar ya. Oke, sambil menunggu nanti bisa menyiapkan apa namanya solusi terbaik. Tes. Ya, baik. Kita mulai saja Bapak Ibu sekalian. Sudah terdengar ya semuanya ya? Ya, baiklah. Kita mulai saja. Kita mulai saja. Baik. Terima kasih atas ketepatan waktu Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis dari mikrofon ya. Ini sudah ganti baterainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan tetap terus semangat Bapak Ibu sekalian. Walaupun sudah siang menjelang sore, tetap harus semangat pagi ya. Tetap harus semangat pagi yang kemudian Pak Hana itu sampaikan bahwa semangat kita juga harus tetap seperti di pagi hari, seperti pada saat kita awal ingin melakukan aktivitas, dan insya Allah pada saat itu semua, apabila semangat itu tetap terjaga, kesuksesan agar tinggal menunggu waktu ya bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, pada siang hari ini kita akan sharing-sharing bercerita mengenai ayam ya, perunggasan. Ya, jadi kalau kita cerita komoditas peternakan
itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah mengenal atau di daerahnya sudah banyak komoditas peternakan seperti halnya ruminansia ya. Jadi kalau kita bagi ada yang ruminansia, ada non ruminansia. Ya, jadi kalau ruminansia itu adalah hewan pemamah biak, kemudian hewan apa namanya pemakan hijauan, herbivora, sapi, kambing, domba, kerbau, nah, itu termasuk ruminansia. Tapi kalau yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu ternak unggas. Ya, ternak unggas juga banyak sekali macamnya. Ada ternak pedaging, pedaging unggas itu juga banyak. Ada kemudian bebek, ada kemudian ayam, ada apa lagi? Apa namanya? Itik, mentok dan lain sebagainya. Kemudian ada juga petelur ya, petelur juga banyak sekali ragamnya, ada puyuh ya, kemudian ada itik petelur, nah ada juga ayam petelur. Dan kesempatan pada siang hari ini kita akan membahas, kita akan mengulas dengan insya Allah lengkap itu perbedaannya antara pedaging dan petelur, sehingga outputnya apa, bukan hanya kawan-kawan Bapak Ibu sekalian mengetahui nanti perbedaannya, tetapi nanti segmennya nanti juga akan tepat. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sekalian ingin ke unggas, ingin ke broiler, ingin ke pedaging, sehingga apa nanti yang kemudian ditanyakan, apa yang didiskusikan, teknologi apa yang dibawa, kemudian cara pakai dan lain sebagainya itu akan tepat. Ya, berbeda dengan ketika kita ingin berkunjung atau prospek lah ibaratnya ke petelur, ke ayam layer. Nah, itu bukan lagi kita tanyakan bobot badannya, tetapi produktivitas telurnya. Nah, nanti berbeda. Ya, dari kedua ini kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa memahami dasar-dasarnya, sehingga nanti ketika ingin terjun ke lapangan itu akan tepat dan memudahkan dalam kegiatan kegiatan Bapak sekalian dalam diskusi di lapangan. Baik, kita mulai. Ini singkat saya ya, Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah mengetahui, sudah kenal. Nanti kalau ingin kemudian diskusi lebih lanjut, komunikasi lebih lanjut, bisa melalui WA atau telepon. Kalau yang kesempatan pada siang hari ini belum kemudian bisa ditanyakan atau waktunya habis atau tidak terbaca, bisa di WA nih di sini. 0811 2792 004 ya. Jadi nanti bisa WA, bisa telepon, dan banyak sekali teman-teman di lapangan juga terus konsultasi, dan alhamdulillah untuk menuju kesuksesan salah satunya itu aktif. Jadi boleh, nggak perlu takut-takut, nggak perlu ragu-ragu. Apabila ada kendala, ada pertanyaan, langsung Bapak Ibu tanyakan juga boleh ya. Jadi seperti itu di 0811 2792 004. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman Tranasa dimanapun berada, sahabat agro ya dimanapun berada, untuk potensi perunggasan di Indonesia yang memang perlu kita pahami, ini juga sangat luas sekali, sangat besar sekali, karena mayoritas protein hewani kita asal ternak itu dicukupi oleh unggas ya, terutama oleh ayam pedaging ya, ayam pedaging. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bicara kebutuhan pangan asal hewan, yang paling banyak itu adalah ayam ya, ayam dan telur ya. Jadi kalau dagingnya itu daging ayam, kalau telurnya telur ayam. Kalau kita bicara protein hewani, itu adalah ayam tadi yang dominan, karena kemudian populasinya sangat tinggi sekali hingga mencapai 3 miliar ekor. Ini populasi ya. Jadi kalau dibandingkan atau disandingkan dengan yang mengkonsumsi, nah, siapa yang mengkonsumsi adalah manusia, itu populasinya kurang lebih lebih dari 10 kali lipatnya ya, karena penduduk Indonesia terdata 275 juta lebih, bahkan ada yang bilang 300 juta jiwa. Nah, sedangkan kebutuhan atau populasi ayam di Indonesia itu ada 3 miliar. Nah, sehingga potensinya sangat luar biasa sekali, besar sekali. Saya yakin di sekitar Bapak Ibu sekalian ada peternak ayam broiler. Nah, pasti ada, entah dalam skala mandiri, kemitraan atau perusahaan. Jadi skala yang kecil, menengah, dan juga besar itu akan banyak sekali kita bisa temui. Dan itu adalah pasar. Ya, pasar, kenapa kemudian pasar? Karena mereka pun itu juga membutuhkan
peningkatan produktivitas. Nah, jadi selain dari mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi dia juga ingin meningkatkan produktivitas budidayanya, sehingga itu potensi untuk kita bantu untuk kita tingkatkan produktivitasnya. Nah, jadi pakan sekarang harganya tinggi, harganya mahal, bagaimana caranya kita hemat, bagaimana caranya kita efisien, itu salah satu caranya bisa dengan menggunakan teknologi NASA. Nah, nanti lebih lanjut kita bisa diskusi mengenai ayam pedaging ini ya secara khusus. Nah, ini potensinya sangat luar biasa sekali, sangat besar sekali, 3,1 miliar jiwa ya, atau ekor. Nah, kalau kita bicara ayam, berarti ini ada 3 miliar ekor. Semuanya dipotong hampir setiap hari rutin ya. Kebetulan misalnya di Jakarta lebih dari 2 juta ekor misalnya per hari. Atau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu bisa berjuta-juta jiwa, berjuta-juta ekor ya. Sehingga ini terus berputar. Dan ini akan terus bertambah, bahkan stagnan terus. Ini nggak berkurang, bahkan nanti bertambah seiring dengan pertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Nah, jadi ini potensi yang sangat lebar. Kalau digarap misalnya target ya, misalnya cuma 10%-nya, kalau 10%-nya ya masih terlalu berat lah, terlalu banyak, misalnya 300 juta ekor ya, 1%-nya yaitu berapa, berarti 30 juta ya, 30 juta. Nah, ini juga masih banyak. Oke lah, kecilin lagi 0,1%, misalnya 3 juta. Nah, 3 juta ekor itu masih banyak juga Pak. Ya udah 0,0 sekian lah sampai dengan ketemunya 100.000 ekor. Nah, nggak apa-apa. Ya, jadi nanti bersama tim, misalnya bersama jaringan, ayo kita cari atau kita upayakan atau kita ikhtiarkan membantu meningkatkan produktivitas peternak ayam broiler 100.000. Nah, 100.000 itu paling cuma 10 kandang ya, atau satu deret lah biasanya, atau 20 kandang, atau beragam lah. Nanti kurang lebih ada yang 2.000 sampai 10.000 ekor per kandangnya. Nah, itu bisa kita lakukan dari yang terdekat. Nah, atau bahkan kemarin belum lama di Banyuwangi, nah itu juga kita temui di peternak ayam broiler. Nah, itu videonya sudah ada, itu sudah tayang di YouTube ya, PT Natural Nusantara. Itu cerita dari peternak di sana yang selisih peningkatannya hanya 1 on, Pak. Nah, bayangkan kalau orang lihat awalnya itu bayangan di awal, oh sedikit sekali peningkatannya. Nah, tapi kalau kita bicara ayam pedaging, ayam broiler, ini adalah faktor kali ya. Kalau di dalam satu kandang itu banyaknya 5.000, kalau kemarin 7.000 ya, 7.000 ekor, peningkatan 1 on saja yang dari biasanya ya itu bisa dapatkan berarti 7 kintal. 1 on ya, 1 on itu 0,1 kilo atau 100 gram. Dikali 7.000 yaitu 700 kilo. Nah, 700 kilo dikali harga daging saat itu, misalnya harga jualnya sekilo 20.000. Ya udah 20.000 dikali 700 kilo. Nah, kalau dikali 100 saja, kalau 2.000, kalau 20.000 ya dapatnya 2 juta. Kalau dikali 7, dikali 7 berarti kalau lebih ada 14 juta rupiah. Itu selisihnya, Pak. Baru selisihnya ya, Bapak Ibu sekalian, setelah menggunakan teknologi NASA. Dan teknologi NASA-nya kurang lebih habisnya juga tidak terlalu banyak, karena per 1.000 ekor membutuhkan kurang lebih 5 sampai 6 botol peternak. Nah, jadi silahkan dihitung saja selisihnya berapa, dan itu adalah momen-momen penting ya ketika peternak itu mendapatkan selisih peningkatan yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Ya, 14 juta buat apa, Pak? Ya, misalnya kalau mau buat tabungan ya luar biasa, bisa buat bayar sekolah boleh, bisa buat beli sepeda motor ya boleh, terserah, yang penting itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu ayam pedaging. Memang saat ini protein hewani terbesar dan terbanyak di pasaran itu adalah daging ayam, menjadi kebutuhan harian masyarakat. Kemudian di tengah adanya penyakit ya, PMK itu memang menyerangnya adalah ruminansia. Nah, sehingga mungkin silahkan Bapak Ibu sekalian juga memperluas pasarnya masuk nanti ke perunggasan, perayaman, ya itu juga boleh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah petelur. Nah, ini juga penting karena telur ini juga menjadi kebutuhan protein hewani yang sangat mudah dan yakin sekali ini ada selalu di dapurnya Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga apabila itu ada yang stok, ada yang membeli, pasti ada juga peternaknya yang mensuplai. Nah, jadi inilah jumlahnya 368,2 juta ekor ya yang ada di Indonesia. Nah, jadi
semuanya itu bisa dimanfaatkan, semuanya bisa dimaksimalkan, dan juga bisa bernilai lebih ya. Bisa jadi omset, bisa jadi juga pendapatan, bisa juga menjadi jariah ya, karena kita bisa membantu peternak. Itu dari petelur. Kemudian burung puyuh. Nah, burung puyuh ini juga potensi ya, karena telur itu juga beragam jenisnya dan beragam segmennya, sehingga untuk kebutuhan burung puyuh, telur puyuh ini juga banyak sekali dimanfaatkan ya, sate-sate dan lain sebagainya. Sate telur itu ya, angkringan, kalau di Jogja ada angkringan, itu juga membutuhkan sehari-hari. Nah, kita kerucutkan dulu pada kesempatan siang hari ini, yaitu di 2 poin ini adalah ayam pedaging dan ayam petelur. Apa kemudian perbedaannya, apa kemudian kelemahan dari masing-masing, apa juga keunggulan lagi dari masing-masing, sampai dengan aplikasi teknologi NASA nanti yang diterapkan atau yang digunakan. Baik, yang pertama ya, perbedaan antara ayam pedaging dan ayam petelur. Ini biar keren aja nih, ada VS-nya, versus ya. Kalau ini bukan kemudian diadu ya ayamnya ya, tapi ini kita bandingkan ya. Jadi kita bandingkan antara ayam pedaging dan ayam petelur. Baik, ayam pedaging, nah ini juga disebut sebagai ayam broiler. Nah ya, ayam broiler ya. Jadi sebutan kawan-kawan peternak di lapangan itu kalau dia pedaging dan juga target pasar dan juga kesehariannya adalah cepat dipanen, itu adalah broiler. Ayam broiler yang kandangnya sekali isi banyak di atas 1000, ini adalah broiler ya. Kemudian kalau ayam petelur, ini sebutannya adalah layer. Ayam layer. Nah, jadi besok kalau ke lapangan langsung ditanyakan ya, masing-masing ini aja istilah lah. Broiler dan layer. Nah, jadi ada berapa Pak jumlah ayam layernya di kandang? Nah, jadi itu sudah bisa memberikan wawasan. Oh, kita tahu nih istilah-istilah dan juga bisa meyakinkan nanti para peternak atau pelaku di lapangan. Layer ya dan broiler. Yang terkenal memang kalau pedaging itu kita sama-sama sudah tahu, yaitu broiler. Ini terkenal. Beli ayam broiler. Yang jarang itu memang istilah dari ayam petelur ini, ayam layer. Ini masih jarang diketahui oleh masyarakat karena biasanya disebut ya ayam petelur saja. Ya, ini kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau istilahnya itu seperti ini. Pedaging adalah broiler, petelur adalah layer. Nah, jadi itu dulu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, oh ya, dua-duanya ini pedaging dan petelur ini adalah ayam ras. Ya, kalau istilahnya juga ayam ras. Jadi ada ayam ras, ada ayam buras. Ayam ras ini adalah ayam yang sudah dengan kondisi khusus, itu dibuat dengan produktivitasnya, targetnya juga tertentu. Kalau broiler ini adalah daging, kalau layer ini adalah petelur. Sama-sama ras keduanya. Kalau ayam kampung itu adalah ayam buras, ya ayam bukan ras. Jadi atau kalau ini ayam ras itu disebut juga ayam negeri ya biasanya ya. Kalau ayam buras, ayam bukan ras. Nah itu ayam kampung biasanya. Itu ya. Oke, yang kedua, ayam pedaging broiler ini warna bulunya dominan putih ya. Jadi kalau masuk ke kandang ayam broiler pasti warnanya putih. Ya, hampir dipastikan. Karena dari strainnya, dari bibitnya itu sudah warnanya putih. Nah, kemudian kalau petelur ini yang warnanya coklat-coklat atau merah kecoklatan. Nah, makanya kadang-kadang ada yang jual daging ayam merah. Nah, jadi bingung juga ya, karena daging merah kan daging sapi, daging kambing, tapi ada istilah daging ayam merah. Nah, jadi kalau daging ayam merah itu adalah dari afkir, biasanya afkir petelur atau ayam pejantan, ayam merah ya. Jadi yang tidak dimanfaatkan, yang dibudidayakan setelah ini selesai, itu biasa disebut dengan ayam afkir, petelur afkir, itu disebut dengan daging ayam merah. Nah, biasanya seperti itu. Nah, memang dari bentuk fisik itu memang berbeda. Tapi kalau dari bobot badan besarnya, nanti kemudian pada umur yang sama itu pedaging ini bisa jadi lebih besar. Nah, jadi bisa jadi lebih besar karena target produksinya nanti adalah pedaging. Kalau telur ya dia sudah menghasilkan telur. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa juga disampaikan pada kolom komentar. Nah, selanjutnya ayam pedaging dan ayam petelur. Nah,
panennya ya Bapak Ibu sekalian ya, untuk ayam broiler atau ayam pedaging ini memang yang terpenting dia memenuhi target pasar. Nah, dan beragam ya. Target pasarnya ini 4 sampai 8 minggu. Atau sebenarnya mulai dari 24 hari itu juga ada. Yang dia pasarnya misalnya cuma 1,5 kilo. Nah, itu pengen berat badannya atau pengen ayamnya 1,5 kilo. Nah, itu juga ada. Sehingga rata-rata 4 sampai 6 minggu. Nah, namun secara umum ya sekitar 32 sampai 38 hari itu yang biasanya banyak pada bobot-bobot seperti itu. 2 kiloan atau 2 kilo lebih sedikit. Nah, itu biasanya target ayam pedaging ini adalah usia-usia seperti itu. Itu sudah dengan bobot sampai 2 kilo. Nah, berbeda dengan ayam petelur, di usia 4 minggu sampai 6 minggu ini belum ada apa-apanya ayam petelur itu. Ya, belum pada fase dia bertelur dan bobotnya pun kalah dengan ayam pedaging. Tapi kalau dia panen yang kita angkat di sini, nah kalau ini broiler dia nunggu 4 sampai 6 minggu dulu, sedangkan kalau kita budidaya ayam petelur ini dia bisa dipanen setiap hari. Nah, jadi kalau sama-sama kita membeli ayam yang sudah masuk fase produktif yang bisa dibudidayakan, itu seperti ini perbandingannya. Kalau ayam pedaging, produktifnya dia sejak awal memang sudah targetnya untuk penggemukan kurang lebih 4 sampai 6 minggu, sehingga belinya itu dari DOC, dari 1 hari setelah menetas. Ya, jadi setelah menetas dibeli oleh peternak, dibudidayakan. Kalau ayam petelur, dia ini mulai dibeli oleh peternak ini di usia 4 bulan. Ya, sekitar 16 minggu baru mulai bertelur, sehingga para peternak ini membelinya biasanya di usia-usia 14 minggu. Ya, jadinya ini awal belinya saja sudah berbeda. Ayam pedaging biasanya dibeli dari umur 1 hari. Kalau ayam petelur ini dibeli itu setelah umur 14 minggu ke atas, atau biasa disebut fase pulet ya. Pulet itu dia siap untuk bertelur, darah siap-siap untuk bertelur. Nah, petelur ini dia bisa bertelur rata-rata setiap hari. Ya, saya tidak kemudian memastikan setiap hari. Ini secara umum saja. Kita bisa panennya setiap hari karena nanti mereka bergiliran bertelurnya. Karena apa? Karena proses pembentukan telur itu kurang lebih selama 25 jam. Ya, rata-rata. Jadi 25 jam sekali ayam itu mengeluarkan telurnya. Dari proses awal sampai selesai itu pastinya kurang lebih 25 jam. Sehingga dia sebetulnya satu ekor itu kalau dihitung per hari adalah 24 jam, dia lebih dari 1 hari. Nah, sehingga apa? Sehingga dalam satu kandang, satu populasi hewan yang dibudidayakan oleh peternak itu jarang atau bahkan tidak ada yang mencapai produktivitasnya 100%, bahkan 100% ke atas. Karena apa? Karena produksi tadi telurnya adalah 25 jam. Sehingga yang paling umum yaitu sekitar 85 sampai 95% produktivitasnya dalam 1 hari. Nah, dalam artian misalnya budidaya tersebut ada 1.000 ekor ya, ada 1.000 ekor, kemudian yang bertelur adalah 90% misalnya. Nah, berarti dalam 1 hari ada 900 butir telurnya. Nah, jadi tidak lebih dari 1.000 butir karena apa? Karena pembentukan telur itu 25 jam. Masih ada selisih 1 jamnya itu untuk di hari setelahnya. Nah, jadi gantian. Nah, kalau literatur itu membahas bahwa literatur referensi banyak hal itu mencatat bahwa pembentukan telur 24 sampai 28 jam. Nah, yang penting bagi peternak bagaimana caranya ini mengefisienkan jam tersebut. Ya, jadi kalau bisa memang kita upayakan 24 jam lebih atau 25 jam itu masih bagus sekali dalam fase sekali pembentukan telurnya. Nah, disinilah peran nutrisi, peran kemudian manajemen budidaya dan lain sebagainya itu dimaksimalkan. Karena kalau dia telat 2 jam, 3 jam, maka akan mundur nanti produktivitasnya dan lain sebagainya. Nah, akan menimbulkan kerugian bagi para peternak. Nah,
Kenapa itu kemudian berbeda? Nah, ayam broiler bisa dipanen 4 bulan, 4 minggu atau 30 hari udah bisa dipanen. Ayam petelur kok nunggu 4 bulan atau 16 minggu untuk masuk fase bertelur awal kali bertelurnya atau permulaannya, kenapa harus nunggu 16 minggu. Nah, itu ya, atau bahkan ayam petelur itu tidak perlu pejantan, ya. Tidak perlu pejantan untuk dia menghasilkan telur, kecuali kecuali dia mau ditetaskan. Nah, jadi kalau mau ditetaskan barulah dikasih pejantan. Tapi nggak perlulah pakai ayam layer tadi. Karena apa? Karena ini sudah diciptakan masing-masing. Nah, ini strain ini adalah bibit ya. Strain ini nenek moyangnya. Itu ada istilahnya masing-masing. Nah, jadi kalau untuk pedaging ini atas perkawinan, atas rekayasa genetik itu dari berbagai macam